Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SDN 01 Gulung, Ibu Lucia Prabawati Prasetyaningsih SPD SDMA yang kami hormati. Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Bapak Abdul Latif SPDI yang kami hormati, serta rekan-rekan guru dan karyawan SDN 01 Gulung yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita berkesempatan kumpul di ruang ini dalam acara diseminasi atau pengibasan budaya positif oleh calon guru penggerak Bapak Abdul Latif SPDI. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tertib acara akan saya sampaikan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutup. Untuk acara yang pertama, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 01 Gulung kepada Ibu Lucia Prabawati Prasetyaningsih SPD SDMA. Kami silakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Abdul Latif selaku calon guru penggerak Angkatan 10 yang hari ini akan menjadi narasumber bagi kita semua, serta Bapak Ibu semuanya, keluarga besar SDN 01 Gulung yang sangat saya banggakan. Pujian syukur mari kita hancurkan kehadirat Tuhan, karena pada siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara yang sungguh luar biasa, yaitu diseminasi budaya positif yang nanti akan dibawakan oleh beliau Bapak Abdul Latif selaku calon guru penggerak dari Angkatan 10 ini. Bapak Ibu semuanya, apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Abdul Latif ini sungguh luar biasa, dan saya pribadi selaku kepala sekolah sungguh bangga karena di sekolah kita memiliki 2 orang calon guru penggerak di Angkatan 10 ini. Hari ini Bapak Abdul Latif akan berbagi untuk kita semua. Apa sih budaya positif itu? Bagaimana kita mewujudkannya? Dan apa saja yang sudah dibuat oleh Bapak Abdul Latif berkaitan dengan budaya positif ini? Mari hari ini kita belajar bersama-sama tentang hal tersebut. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari bersama dapat kita implementasikan di kelas kita masing-masing, khususnya di sekolah kita di SDN 01 Gulung ini, agar budaya positif benar-benar dapat mewarnai langkah kita, perilaku kita setiap hari, khususnya bagi perkembangan dan kemajuan anak-anak kita semuanya. Untuk itu, waktu saya serahkan kepada Bapak Abdul Latif, nanti silahkan berbagi untuk kita semua. Kiranya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tetap semangat Bapak Abdul Latif, mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi kita semua, penggerak bagi kita semua, dan SD kita menjadi semakin maju dan maju, semakin berkualitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Lucia Prabawati Prasetyaningsih SPD SDMA yang telah memberikan sambutannya.
diseminasi atau pengibasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Latif SPDI, calon guru penggerak angkatan 10. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rusya Pradawati SPD SMA selaku Kepala Sekolah SDN 01 yang kami hormati sekaligus kami banggakan rekan-rekan guru SDN 01, tidak lupa yang kami banggakan pula staf karyawan SDN 01. Pada kesempatan yang berbahagia ini, jika saya Abdul Latif selaku calon penggerak angkatan 10 yang pertama ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana dengan izinnya, dengan karunia-Nya kami selaku calon penggerak pada kesempatan saat ini, tepatnya pada hari Senin tanggal 9 Juni tahun 2024 bisa melaksanakan destinasi atau penugasan budaya positif tanpa halangan. Pada tanggal 10 bulan Juni ini, alhamdulillah kami masih diberi kesehatan, masih diberi keleluasaan sehingga kami nantinya mudah-mudahan bisa memberi sedikit gambaran tentang apa yang telah kami capai, apa yang telah kami laksanakan ketika kami diberi amanah untuk melaksanakan pembelajaran di salon guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kalau melihat dari paparan yang ada di layar, budaya positif ini tentunya dari kata-katanya maka terbenak muncul dalam pikiran kita apa sih budaya positif itu. Mungkin sedikit banyak dari teman-teman guru sudah paham, sudah menjadi makanan sehari-hari. Budaya positif yang dimaksud itu apa? Ternyata Bapak Ibu sekalian, budaya positif yang dimaksud adalah sebuah nilai-nilai basic, sebuah nilai-nilai kebajikan yang nantinya diharapkan menjadi sebuah keyakinan, dan pada endingnya menjadi sebuah karakter bagi warga sekolah, terutama bagi anak-anak didik kita. Maka dari itu alangkah baiknya kita semua sebagai pendidik berusaha untuk mencari tahu budaya-budaya positif itu, sehingga budaya positif itu bisa kita tularkan, bisa kita ajarkan, bisa kita tanamkan kepada anak-anak didik kita, sehingga anak-anak didik kita memperoleh satu nilai, satu buah keyakinan, nilai kebajikan yang nantinya diharapkan itu semua akan menjadi karakternya. Tentunya karakter ini, nilai kebajikan ini harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional yang mana ini menciptakan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, dari budaya positif tersebut ada 5 yang nanti insya Allah akan kami tambahkan. Dari 5 tersebut, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan sekaligus restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia di dunia yang berkualitas. Yang kelima adalah restitusi. Bapak Ibu, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai universal. Karena kita akan mempelajari sebuah budaya positif, maka yang pertama kita ambil adalah
dari kata-kata disiplin. Coba, nah, disiplin, kalau kita ambil makna dari disiplin itu adalah cakupan atau terapan dari bahasa Latin disiplina, yang mana artinya adalah belajar. Sedangkan disiplin itu berasal dari dalam diri masing-masing anak. Kita sebagai guru yang selama ini kita ajarkan pada anak, terjadi miskomunikasi, terjadi miskontrol, bahwasanya guru itu selalu mendidik, guru itu selalu bisa mengontrol murid-muridnya. Tentu harapan ini salah, karena dalam kontrol itu adalah yang ditampilkan adalah penekanan. Sedangkan yang nanti diharapkan dari penerapan disiplin positif ini adalah lahirnya sebuah nilai keyakinan yang berasalkan dari dalam diri anak tersebut. Jadi yang selama ini kita lakukan adalah kita berkeyakinan itu kita bisa mengontrol. Yang kedua, anak itu bisa kita kritik, anak itu bisa kita salahkan, anak itu bisa kita bujuk. Terus kita sebagai orang tua dewasa bisa memainkan anak pada itu semua dalam ilusi. Yang ingin kita tampilkan di sini bahwasanya nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dari dalam budaya positif itu lahir atau muncul dari dalam diri anak, atau bisa disebut dengan faktor intrinsik. Bapak Ibu yang terhormati, yang pertama harus kita samakan, pertama kita selaku pendidik tidak bisa 100% mengontrol anak, karena seperti yang kami pelajari itu seperti fenomena gunung es yang kelihatan di luar itu hanya kecil, padahal di dalamnya masih banyak. Lah yang kita ingin tanamkan di sini, kita tidak boleh memaksakan, tapi nilai-nilai itu harus muncul dari dalam diri anak lewat penanaman budaya yang baik. Nah, kalau kita merespon atau melihat dari perubahan paradigma, stimulus respon atau yang kontrol, siapa sih yang sebenarnya harus kita kontrol? Seharusnya kita itu tidak boleh mengontrol, tapi harus bisa memberi pilihan. Kita tidak bisa memaksakan, tapi hanya memberikan pilihan-pilihan di mana nanti yang memastikan jalan keluarnya itu adalah anak-anak kita sendiri. Coba Bapak Ibu sekalian yang hormati, coba Anda sekarang berdua, coba yang satu kepalkan tangan Anda, kepalkan tangan yang satu tidak. Coba kita bermain perang sebentar, satu saja, yang satu tidak. Coba kira-kira gariskan tidak, Mbak Ali tidak, Mbak Tuci sama Mbak Tias geser. Coba Bapak Ibu, Mbak Ibu dia dan Pak Tino bisa. Kira-kira ibu yang memegang tangannya seperti ini, kira-kira bayangkan dalam diri Anda memegang satu benda yang benda itu bagi Anda adalah mempunyai peran yang sangat penting. Tapi benda itu tidak kelihatan. Bayangkan bahwa benda itu ada di dalam
agama Anda. Kemudian teman Anda, ibu yang di sebelahnya, coba bukalah. Dengan sekuat tenaga, coba buka agama tersebut. Coba dibuka. Apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa? Coba saya tanya satu persatu ya. Berarti kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, genggam Anda terlepas karena dipaksa dilepas oleh teman Anda, ya kan? Kemungkinan yang kedua, genggaman itu akan tetap terkepal erat karena Anda mempercayai bahwa di dalam kepala Anda tersebut ada benda yang sangat berharga. Jadi tidak akan saya lepaskan, saya akan pertahankan. Gitu betul. Lah, maknanya bagaimana? Menurut teori kontrol dari contoh kepala tangan tersebut, coba tadi ibu yang menggenggam tangan, ya, itu berarti yang bisa memutuskan akan membuka tangannya ataupun akan tetap mempertahankan, walaupun ada semacam gangguan, walaupun ada semacam tekanan, walaupun ada semacam perintah yang mengharuskan Anda untuk membuka tangan tersebut. Tapi pada intinya, jika dalam hati Anda sudah berpikir ini bagaimana menurut saya akan saya pertahankan, benda ini tidak akan terlepas dari genggaman. Itulah yang dimaksud dengan teori kontrol. Bahwa sesungguhnya bagaimana caranya kita untuk melaksanakan kehendak pada diri anak, tetapi sesungguhnya perlu Anda ketahui yang bisa mengontrol atas diri anak yang anak itu sendiri. Seperti pernah dikatakan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Genjar Dewantoro, mengatakan bahwa anak itu ibaratkan seperti secari kertas yang sudah bergaris. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang pendidik memperjelas atau mempertebal garis-garis tersebut. Jadi tidak boleh yang namanya pendidik itu memaksakan, karena pada diri anak kita sudah memahami bersama bahwa setiap individu anak terdapat keunikan, kepribadian, keragaman masing-masing yang dibawa oleh anak tersebut. Oke, kita lanjut. Ya. Lah kalau sudah kita ketahui lewat tadi yang namanya belajar mempertahankan budaya yang kita yakin kebenarannya, maka Ki Dewa pernah mengatakan merdeka itu artinya kita terlepas dari semua perintah. Akan tetapi kita harus cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Oke lah, di dalam kelas Bapak Ibu, hei anak-anak, kalian harus rajin kerja. Itu memang tugas tapi pada kenyataannya yang memutuskan untuk belajar atau tidak itu termotivasi dalam diri anak yang dinamakan tadi yang bernama motivasi intrinsik. Nah, terus nilai-nilai apa yang harus kita pelajari, harus kita tanamkan, harus kita ajarkan kepada anak-anak didik kita? Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal atau nilai kebajikan yang sifatnya umum, bisa diterima oleh seluruh kalangan warga masyarakat Indonesia tanpa memberikan sekat-sekat atau pemberontakan terhadap hukum agama ataupun hukum adat istiadat setempat. Maka yang diciptakan di sini adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang mana yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak
mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang nantinya akan kita ajarkan pada anak-anak didik kita. Jadi kebenaran yang bersifat atau kebajikan yang bersifat universal. Lah untuk itu maka kita juga harus tahu yang namanya teori motivasi perilaku manusia, yang mana teori ini mengajarkan pada kita bahwa sesungguhnya motivasi manusia itu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu didasari oleh 3 macam motivasi. Yang pertama, motivasi yang berasal dari luar atau yang biasa disebut dengan motivasi eksternal. Contohnya apa? Tadi adanya himbauan, adanya peraturan, adanya penegasan dari orang yang lebih bisa dituakan, adanya hukum atau kesepakatan yang tidak tertulis. Itu merupakan motivasi manusia yang bisa dilakukan atas dorongan yang berasal dari luar diri manusia. Yang kedua adalah motivasi yang bersifat internal. Lah dari motivasi internal ini nanti kita akan mempelajari yang namanya budaya segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, coba seringkali dalam ketika kita mengajar, ketika anak melanggar apa yang telah kita tanamkan, seringkali kita memberikan hukuman atas ketidakmampuan mereka, atas pelanggaran anak didik yang telah kita buat. Coba Bapak Ibu sejenak lihat ke papan tulis. Ya. Ini ada hukuman, penghargaan dan segitiga restitusi. Mungkin sebagian dari kita dalam memberikan hukuman atau konsekuensi kita masih salah kaprah. Mungkin Bapak Ibu yang di sini bisa menjelaskan, coba kita berbagi pengalaman. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi itu? Ada yang mau berpendapat? Contoh, misalkan Dewi terlambat mengikuti jam pelajaran PJOK, kemudian Dewi dihukum untuk lari 10 kali mengitari lapangan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau melihat dari paparan yang sudah kami tampilkan itu, kenapa Ibu Rizka? Hukuman. Kenapa Anda menyebutkan bahwa itu betul dan hukuman? Pakai itu ya. Kenapa Anda menyebutkan bahwa ketika anak itu melanggar tentang mengikuti pelajaran PJK, anak itu dihukum atau diberi pelanggarannya dengan melakukan lari, Anda menyebutnya sebagai hukuman? Menurut saya itu termasuk hukuman karena ada kegiatan fisiknya yang diberikan, yaitu berupa untuk mengelilingi lapangan. Ya.
tambahan? Yang kedua itu bisa muncul faktor paksaan. Sebenarnya anak tidak mau, tapi harus melakukan keliling lapangan itu. Jadi karena itu, dan bisa tidak disukai oleh anaknya, sesuatu yang tidak disukai tapi harus dilakukan. Itu saja menurut saya. Ya, terima kasih Ibu Rizka. Kemudian coba dari kelompok sini, kelompok 1, silakan dikasihkan gambarnya. Iya. Kalau melihat dari tampilan yang ada di depan, maka sesungguhnya kita sebagai seorang pendidik harus bisa memilah-milah, harus bisa memastikan apa yang akan terjadi pada peserta didik kita atas pelanggaran tersebut. Apakah kita beri hukuman atau kita beri konsekuensi atas kesalahannya? Maka dari itu, yang pertama ingin saya tanamkan, hindarilah kata-kata yang bernada hukuman. Karena yang namanya hukuman itu sesuatu yang harus kita hindari di dalam mendidik ataupun menanamkan budaya-budaya positif pada diri kita. Karena apalagi menyangkut hukuman yang bersifat fisik. Oke, coba ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan diorek-orek. Ini masuk hukuman atau masuk konsekuensi? Silakan bisa diorek-orek menggunakan pulpen di kertas masing-masing. Nah, tadi sebelum ini kan kami sudah tampilkan slide yang mana tentang pengertian hukuman, yang mana merupakan hukuman atau yang mana merupakan konsekuensi. Melihat dari contoh kasus ini, coba kalau menurut panjenengan semua, nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Silakan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena membuat pelanggaran sedikit. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman setelah kertas tersebut dicoret-coret. Sudah selesai? Coba, siapa yang ingin menjawab dulu? Kelompok 2, kelompok 3, silakan gunakan mic. Ayo, Bu Ci, silakan. Nomor 1, termasuk hukuman apa? Konsekuensi. Iya, Bu Rizka, silakan. Monggo, Bu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya itu poin yang pertama termasuknya hukuman ya Pak. Kenapa sebabnya hukuman? Karena menurut saya ya Pak itu melanggar aturan sekolah dulu, aturan
Ada berpendapat atau berbeda pandangan dengan Tias, Ibu Tias? Beliau mengatakan yang hukuman. Oke? Kita simpan dulu jawabannya. Yang nomor 2, silakan yang mau berpendapat. Bu Pinami. Untuk yang kedua, menurut saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu merupakan suatu hukuman juga, Pak. Hukuman 2 kali. Yang poin 3, silakan. Pak Dedi, monggo. Yang tindakan ini Pak ya, termasuk hukuman atau konsekuensi. Dan nomor 3, murid diminta push up. Ini termasuk hukuman Pak, karena tidak masuk ranah pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Monggo, Bugia, selanjutnya. Ya, untuk poin keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, menurut saya itu termasuk dalam konsekuensi. Ayo balik, selanjutnya. Untuk murid disuruh untuk membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tertinggal pada saat belajar. Menurut saya itu adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena kita memberikan pembelajaran kepada anak untuk bertanggung jawab kepada sesuatu yang telah kita lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, tapi kan ini kita campur atau kembangkan kepada keyakinan kelas. Ya. Ya. Nanti setelah ini coba nanti kita sandingkan dengan keyakinan kelas. Apakah sama, termasuk konsekuensi atau hukuman? Nanti kita coba perdalam lagi melalui yang namanya tadi 5 posisi kontrol kita. Oke? Masih ditambahkan lagi? Sudah cukup. Ayo saja hukum. Yang poin murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu itu termasuk hukuman menurut saya. Hukuman. Kenapa? Karena itu peraturan sekolah. Berarti apa yang hukum? Ya. Kita sepakat. Berarti kalau ada anak melanggar, berarti kena hukuman. Ya. Ya. Oke, itu pendapat Anda ya. Ayo Mas Soe. Oh, Pak Tino, silakan. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Itu termasuk hukuman. Bukan. Ya. Berarti yang terlambat itu Pak Tino ya. Ya. Kalau misalkan ya, kalau saya membuka kalimat dengan ini Pak Tino. Coba Pak Tino. Karena kita itu mau olahraga, kita perlu yang namanya pemanasan. Itu masuk hukuman atau masuk konsekuensi? Coba, kalau katanya setambah, karena kita akan melakukan pembelajaran olahraga yang menggunakan fisik, karena kan biasanya harus diawali dengan pemanasan. Itu masuk konsekuensi apa hukuman? Yang terakhir. Iya, tetap hukuman. Sebenarnya itu kalau PJOK tidak sama dengan yang lain Pak. Berarti ada bisa termasuk konsekuensi, bisa Iya. termasuk ke Hukuman. Tergantung. 50. Oh, 50. Oke, berarti tergantung konsekuensi dari perintahnya. Oke, coba kita lihat. Aduh. Ya, coba jawabannya bagaimana menurut Anda? Benar semua ya? Ada yang masih kurang warung, masih kurang pas, itu harusnya masuk hukuman atau kenapa konsekuensi?
karena konsekuensinya karena olahraga itu menggunakan fisik, maka kita harus pemanasan terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, nah ini Bu. Nah, ketika anak didik kita melakukan sebuah pelanggaran, di mana pelanggaran itu tanpa dia sadari telah dia lakukan. Contoh anak didik kita namanya Mawar. Kita pakai inisial namanya Mawar karena dia membagi ibunya di kehidupan malam, ibunya bekerja malam maksudnya ya, ibunya bekerja malam hari, si Mawar itu membantu ibunya, sehingga si Mawar itu yang akrab dengan dunia malam, maksudnya membantu ibunya untuk meringankan beban kerjanya, sehingga Mawar ini walaupun masuk SD, si Mawar tidur jam 12 malam. Nah ketika berangkat sekolah, si Mawar ini sering terlambat. Ya, bahkan tidak hanya si Mawar ya, si kadang juga sering terlambat. Ya. Nah kalau menurut panjenengan semua, melihat konteks ini, Mawar kan jadi terlambat datang ke sekolah. Kemudian Mawar juga sering tidak fokus ketika belajar. Hal ini disebabkan karena Mawar ngantuk, istirahatnya kurang. Nah, kalau menurut Anda, apa yang Anda akan lakukan? Kalau melihat dari konteks restitusi, restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam kasus Mawar ini, menurut saya sebaiknya kita sebagai guru tidak langsung menjudge kalau Mawar adalah anak yang malas karena sering datang terlambat dan tidak fokus ketika belajar. Kita sebagai guru seharusnya menanyakan terlebih dahulu apa penyebab dari tindakan yang dilakukan oleh Mawar itu dalam permasalahan yang dia alami di kelasnya. Kalau sudah kita tanya, baru kita nanti bisa menentukan tindakan apa yang akan kita lanjutkan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Kalau menurut Bu Rizka, Mawar melakukan pelanggaran atau tidak? Melakukan pelanggaran ya? Iya, tetap melakukan pelanggaran. Tapi di sini Mawar tidak serta-merta kena hukuman. Apa maksud kita kena hukuman? Menurut saya tidak langsung diberi hukuman, tapi kita beri bimbingan terlebih dahulu. Hukuman itu menurut saya diberikan ketika sudah berkali-kali diajak untuk perubahan menjadi lebih baik, tapi anak masih belum bisa berubah, itu mungkin bisa diterapkan. Terima kasih. Coba satu dulu ya kasus. Berarti Mawar tidak serta-merta kena hukuman. Karena kita harus mencari dulu apa penyebab Mawar melakukan pelanggaran tersebut, gitu. Oke, kita kunci dulu. Terus coba kasus kedua. Bejo selalu mengganggu temannya, namanya Wati. Setiap Wati datang, Bejo selalu memanggil Wati dengan sebutan nama ayahnya, Aijo. Seketika itu Wati menangis karena dipanggil oleh Bejo dengan sebutan nama ayahnya Aijo. Kalau menurut Anda yang salah siapa?
itu bukan ini yang akan bahas kali ini. Ya, itu hanya permainan kata. Jadi mengingat konsentrasinya sampai mana. Tapi Ibu Ci mungkin tadi tidak lost goal, jadi agak lost konsentrasi. Oke, kita kembali ke satu lagi. Lihat, melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anak kita sebagai pendidik, kita harus mengetahui ini segitiga restitusi. Nah, di mana di sini ketika ada anak didik kita melakukan pelanggaran, kita tidak boleh serta-merta menghukuminya, ya. Tetapi kita harus mencari tahu dulu sebab atau alasan kenapa mereka melakukan pelanggaran tersebut. Dan ketika kita sudah mencari tahu, kita tidak boleh juga serta-merta mempersalahkannya, apalagi sampai di depan teman-teman. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita boleh memanggil anak tersebut di waktu istirahat dengan berbicara face to face, komunikasi dua arah dan berusaha mencari solusi atas masalah, atas pelanggaran yang melakukan. Nah, ketika kita melakukan itu, salah satunya dengan restitusi ini, ya, maka dalam diri anak tidak berbebani bahwa aku ini ternyata salah. Karena kita harus meyakinkan kepada diri kita semua, pada diri semua, bahwa yang namanya manusia itu pasti pernah berbuat salah, sehingga dalam diri anak tersebut tidak merasa atau tersakiti secara batin. Kamu itu setiap hari bersalah, setiap hari salah, setiap hari melakukan pelanggaran. Nah, dari paparan ini coba nanti kita bisa lihat posisi kontrol kita di mana. Ya, coba bisa dilihat kalau menurut tadi kasus mawar tadi, ya, kita mohon maaf ini sebagai pertukar pengalaman saja. Yang Anda lakukan pada posisi apa? Tidak kelihatan. Saya besarkan ya, ibu-ibu supaya besar. Ini sudah kelihatan. Kurang. Bentar ya. Ini mohon maaf karena sudah berumur jadi tidak cepat laptopnya. Oke. Bisa dilihat? Hah? Lihat. Terlihat. Oke. Kalau menurut tadi mawar, Bu Rizka sudah memberi gambaran. Sekarang saya balik. Anto setiap datang ke sekolah, satu terlambat, dua memakai sepatu putih. Dan ini berlangsung 3 hari berturut-turut. Coba posisi apa yang Anda ingin ambil? Melihat pemantau, siapa Butias? Oke, yang lain. Melihat tadi Bapak sebentar tadi restitusi, kalau Anto datang terlambat, sudah datang terlambat, pakainya sepatu putih mereknya Kinjun, gambarnya bendera logo, mulai cicit. Posisi mana yang Anda ingin ambil?
boleh saya tuliskan, jangan sampai kita mengambil posisi sebagai penghukum. Jangan sampai. Karena apa? Ketika kita mengambil posisi sebagai penghukum, otomatis kita akan satu, menyakiti hati anak, atau kamu lagi, kamu bisa tidak? Jangan terlambat. Ini secara tidak langsung kita sebagai pendidik sudah menyakiti hati, karena anak di sini merasa bersalah dan merasa anak yang sedang tertimpa hukum. Karena selalu dikatakan bapak. Karena apa? Kita sebagai guru belum meminta penjelasan atau alasan kenapa apa. Muncul dua sebagai pemantau dan expert. Ada yang ingin berpendapat lain? Monggo. Posisi pokok apa yang ada? Posisi pokok apa yang Anda ingin sampai ketika anak melakukan pelanggaran? Memantau sebagai teman, kalau membuat perasaan bersalah, tapi yang menghukum sudah saya tidak masuk karena sudah salah, tidak boleh. Mungkin sebagai berpengalaman. Terima kasih. Ada yang berpendapat lain? Oke? Ya. Kalau menurut teori kontrol, memang seharusnya kita sebagai pendidik memposisikan diri kita sebagai manajer. Karena apa? Masing-masing dari kelima posisi kita ini mempunyai keunikan ataupun mempunyai karakter masing-masing. Jelas, kalau boleh saya nanti bisa dikoreksi ya. Kalau boleh saya simpulkan, biasanya teman-teman lebih aman memakai posisi ini. Gimana? Pertama, untuk ibu-ibu baru kelas kecil biasanya lebih aman menggunakan sebagai posisi teman. Kita berusaha, kenapa kamu melakukan kesalahan? Ya, tentu saya tadi ngompol kan nggak apa-apa, tapi sekolahnya nggak boleh terlambat. Ya, tentu saya kan malas mandi dan iya kan? Itu kan sebagai teman. Kita berusaha menyelami dunia mereka. Kelemahan dari posisi teman ini nanti anak didik kita akan merasa ketergantungan dengan kita. Anak didik kita akan merasa manja, akan menganggap kita sebagai teman. Karena boleh jadi posisi teman itu akan dimanfaatkan nanti ketika dia melakukan pelanggaran. Nah, kalau sebagai pemantau ini lebih, tapi di sini tidak ada penekanan, tidak memunculkan jiwa atau faktor intrinsik yang mana nanti akan memunculkan kesadaran setelah mereka melakukan kesalahan. Dan di posisi manajer inilah kita akan bertindak, kita akan bisa menyelami, mendekati anak didik kita dan menemukan solusi atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Nah, ketika kita sudah mencapai atau menginginkan diri kita pada posisi manajer, salah satu yang bisa digunakan untuk menguraikan masalah mawar dan angkot tadi, kembali lagi kita bisa menggunakan yang namanya pendekatan resti, yang mana langkah-langkahnya kita yang pertama adalah, ada yang sudah tahu? Bumi sudah? Yang pertama kita harus
Ayo, coba segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Ya, ini nanti contoh-contohnya nanti mungkin Bapak kasih kakaknya saja ya, kalau di sini terlalu mahal nanti bisa dipelajari sendiri. Ini contoh-contoh kasus. Oke, nah dalam penerapan segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang bisa kita laksanakan untuk mengurai atau mencari solusi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh anak didik kita. Solusi yang pertama adalah dalam mengambil langkah penerapan segitiga restitusi ini, yang pertama adalah kita menstabilkan identitas, yang mana dalam hal ini kita bisa melakukan misalnya kita tidak boleh serta-merta menyalahkan, tapi memberikan dukungan bahwasanya setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Yang kedua, validasi tindakan. Kita tidak membenarkan tindakannya, tapi kita tidak juga serta-merta menyalahkan, tapi mencari solusi atas pelanggaran yang telah anak didik kita lakukan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan anak tersebut dikembalikan lagi dengan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang dihormati, coba rata-rata yang di sini sudah pernah membuat keyakinan kelas apa belum? Ibu-ibu, bapak-bapak, sudah membuat keyakinan kelas? Sudah? Atau masih dalam bentuk buku piket dan kepengurusan kelas saja? Ada juga di sini. Sudah ada keyakinan kelasnya? Keyakinan kelas itu kata-kata sederhana yang mengingatkan anak didik kita untuk selalu menanamkan atau melaksanakan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal tadi. Contoh, ya, anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas. Contoh, kalau ada buku berserakan diapakan? Dirapikan. Nah, bisa kita membuat di papan kecil, misalnya pakai password dibakar, kalau password dipertimbangkan dulu. Kita bisa membuat budaya tertib. Nah, di situ masuk tertib mengembalikan buku pada tempatnya, bisa tertib atau disiplin mengantri. Nah, ini contoh posisi kita di mana. Kira-kira Bapak-Ibu sekalian, dari 5 posisi kontrol tadi bisa disebutkan lagi, tuliskan. Ya, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai teman, ketiga sebagai pembuat merasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kalau menurut Anda kira-kira akan dilaksanakan yang mana? Kalau menurut saya itu yang paling tepat atau yang paling baik itu sebagai manajer. Kenapa? Karena secara keseluruhan
baik dari tahap-tahapnya maupun hasil dari pelaksanaan itu yang paling baik. Salah satunya yaitu memunculkan hasil di mana anak itu bisa secara mandiri melaksanakan perubahan itu tanpa tergantung oleh pengawasan dari guru. Jadi walaupun tidak diawasi atau walaupun tidak ada guru, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang baik-baik. Jadi menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? 5 posisi konfirmasi. Tidak. Pak Haryadi. Sebagai pelaku penghukum, kemudian sebagai manajer pembuat merasa bersalah, sebagai teman dan sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer sudah disebutkan. Terima kasih. Ya, ini ya. Nah, penerapan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu sekalian, tahapannya ini, tahapan-tahapannya. Nah, dari ini nanti akan muncul nilai yang mana nilai ini tidak berasal dari kita sebagai pendidik, tapi berasal dari dalam diri anak didik kita. Nah, kegunaan segitiga restitusi, pendekatan segitiga restitusi ini, ya, untuk menanamkan atau menciptakan kesadaran. Jadi walaupun mereka itu bersalah, kita tidak malah menghakiminya, kita tidak malah menghukumnya, tapi melalui pelanggaran atau kesalahan yang mereka berbuat, kita coba menggali, ya, dari kesalahan tersebut ada nilai positif yang bisa dikeluarkan atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Sehingga ketika mereka menyadari itu, nanti akan tumbuh rasa apa, Pak Timo? Rasa kemampuan bahwa dirinya melakukan dosa itu tidak merasa dihukum, tapi akan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga kedepannya akan menjadi lebih baik. Nah, contoh di dalam ini menstabilkan identitas, ini Bapak Ibu guru bisa berkata seperti ini. Ini kata-kata yang bisa dicontohkan ketika menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak kita posisikan sebagai anak yang gagal, tetapi kita coba menstabilkan identitasnya. Anak itu memang wajar melakukan bahwa manusia itu pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika dalam validasi kebukuhan kata-katanya ini, nah, terus yang terakhir menanyakan keyakinan, kelas keyakinan yang telah dibuat bersama-sama oleh ibu bapak guru serta anak-anak di dalam kelas. Dan kalau kita kerucutkan, maka teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser bahwa posisi kita itu harus sebagai manajer, karena kita akan bisa membagikan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri peserta didik kita. Nah, coba refleksi yang terakhir bisa dilihat Ibu Bapak. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Saya coba minta satu dari 4 refleksi ini terakhir. Monggo.
ingin menjawab anugerah. Terima kasih. Refleksi yang saya dapatkan yaitu dari materi yang disampaikan oleh Bapak Abdul Latif, bahwa kami atau kita sebagai seorang guru hendaknya tidak serta-merta menghukum atau memberikan hukuman kepada anak ketika anak tersebut melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan kelas. Kita sebagai guru harus mencari apa sebab-sebab anak melakukan hal tersebut, sehingga tadi kita sampai pada tahap etika restitusi juga diterapkan. Itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu Mutari, beri aplaus yang meriah untuk Ibu Mutari. Coba Ibu Kurapa, perasaan yang muncul. Yang khusus namanya sesi ini. Ya, ya, senang bisa melakukan. Tenang. Yang periksa, monggo, ini jam berapa akhirnya? Kalau misalkan ya, Anda suruh memilih, Anda ingin memilih menjadi guru atau pendidik yang seperti apa? Kalau melihat dari gambaran tadi tentang teori Bapak. Pertanyaan guru seperti apa yang diinginkan adalah guru yang bisa menciptakan pembelajaran yang baik, kemudian bisa menjadi teman sekaligus menjadi untuk siswa, serta jadi coach yang baik untuk siswa. Terima kasih Ibu yang sekali lagi, beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Ibu Koma, saya selaku CGP yang terakhir kalinya, saya perlu sedikit memberikan pesan buat para bapak ibu. Saya ingin memberikan pesan seperti ini. Jadilah guru yang bisa bertahi dan ngani bagi peserta didik Anda. Tepuk tangan sekali untuk Anda. Dan jika kita selalu ditunggu oleh anak didik kita di kelas jam merasa sedikit karena kita asik dengan anak didik kita, pembelajaran yang kita ambil disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Mungkin cukup saja kata penutup dari kami. Yang terakhir, apabila kami dalam memaparkan materi kali ini ada banyak kesalahan atau perilaku kami yang kurang berkenan, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kali ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi dan bagi teman-teman kalian. Yang terakhir, izinkan kami ucapkan kata bergerak dan memberatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi penyampaian diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Abdul Latif SPDI. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan bagi kita, dapat memberikan pengetahuan baru bagi kita semua, sehingga kedepannya kita juga bisa menerapkan apa yang menjadi materi dari Bapak Abdul Latif tadi. Demikian untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita bersama-sama tutup acara
dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya atas nama pribadi